Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Sholawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Perkenankanlah saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan topik yang berjudul sikap empati. Sikap empati merupakan suatu aktivitas untuk memahami apa yang sedang dipikirkan dan dirasakan orang lain, serta apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh yang bersangkutan dengan cara mengamati dan mempersepsi terhadap kondisi yang sedang dialami oleh seseorang, tanpa yang bersangkutan kehilangan kontrol dirinya. Empati juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengenal, mengerti, dan merasakan perasaan orang lain dengan ungkapan verbal dan perilaku dan mengkomunikasikan pemahaman tersebut kepada orang lain. Secara sederhana, empati merupakan suatu aktivitas untuk memahami apa yang sedang dipikirkan dan dirasakan orang lain. Sebagai contoh, misal, ada seorang bapak-bapak yang sedang merokok di tempat umum, tepatnya sedang menunggu bus. Kebetulan di tempat menunggu itu mayoritas perempuan yang tidak menyukai dengan asap rokok. Tapi bapak tersebut tetap meneruskan untuk tetap merokok sambil menunggu busnya datang. Apakah bapak tersebut punya rasa empati? Tentu tidak memiliki rasa empati. Kenapa? Karena si bapak ini tidak merasakan menjadi seseorang atau menjadi posisi sebagai orang yang tidak suka dengan asap rokok. Jika si bapak tersebut punya rasa empati, bapak tersebut akan mematikan rokok itu ketika melihat orang-orang di sekelilingnya tidak menyukai dengan asap rokok yang bapak tersebut hisap. Selain itu, dalam pengertian empati, adapun aspek-aspek dari empati ini. Ada 4 aspek diantaranya. Aspek yang pertama yaitu perspektif talking, perilaku yang tidak berorientasi pada kepentingan diri akan tetapi pada kepentingan orang lain. Jadi, maksud dari perspektif talking ini, sikap perilaku seseorang yang tidak berorientasi pada kepentingan diri akan tetapi pada kepentingan orang lain. Jadi, seseorang yang memiliki sikap yang sangat peduli dengan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri. Aspek yang kedua yaitu fantasi.
Fantasi yaitu kecenderungan seseorang untuk mengubah diri ke dalam perasaan dan tindakan dari karakter-karakter hayalan yang terdapat pada buku-buku, layar kaca, bioskop, maupun dalam permainan-permainan. Jadi, dalam aspek empati yang kedua ini, fantasi, seseorang yang memiliki sikap ketika melihat di layar kaca ataupun melalui permainan ataupun buku-buku, tapi dia merasakan masuk ke dalam cerita tersebut. Lalu yang ketiga ada empathy concern. Empathy concern yaitu orientasi seseorang terhadap orang lain yang berupa perasaan simpati dan peduli terhadap orang lain yang ditimpa kemalangan. Nah, kalau untuk aspek empati yang ketiga ini, empathy concern, dia kebanyakan orang pada umumnya ketika melihat orang kesusahan, dia merasakan betapa sedihnya atau bahagia ketika melihat orang yang di depannya itu merasa sedih ataupun bahagia. Jadi dalam empathy concern ini, seseorang ini bisa merasakan secara langsung yang dialami orang di sekitarnya itu. Aspek empati yang keempat atau yang terakhir yaitu personal distress. Personal distress orientasi seseorang terhadap dirinya sendiri dan meliputi perasaan cemas, gelisah pada situasi interpersonal. Jadi, seseorang yang memiliki perasaan cemas, gelisah ketika dalam dirinya itu merasakan sesuatu yang tidak enak, yang bertolak belakang dengan aturan-aturan di lingkungannya sekitar. Lalu, sebagaimana yang telah diajarkan di dalam ajaran Islam, dalam hal tersebut secara tekstual Al-Quran menjabarkan bahwa seseorang diperbolehkan masuk ke dalam penderitaan orang lain atau prihatin terhadap keadaan orang lain sepanjang dalam konteks ingin meringankan bebannya, bukan kemudian seseorang tersebut malah ikut tenggelam dalam kesedihan dan penderitaan orang lain secara berlarut-larut. Hal itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Dari ayat di atas dijelaskan bahwa dengan saling mengenal satu sama lain dengan latar yang berbeda, mampu menjalin sebuah keharmonisan dalam kehidupan, saling menghargai, jauh dari isu-isu, saling memfitnah, selalu menjaga satu sama lain agar tidak terjadi kesalahpahaman, menjalin komunikasi yang baik walaupun dengan bahasa yang berbeda. Suku yang berbeda akan mendorong seseorang untuk berempati, maka mereka yang berempati terhadap sesama adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan penjelasan Al-Quran, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa empati dalam Islam adalah kemampuan seseorang untuk saling mengenal satu sama lain, memahami, menghargai, membantu atas kesusahan yang dialami oleh orang lain. Demikian topik yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini.
Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.